29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Program naturalisasi Timnas Indonesia telah memenuhi babak baru. Ketika Timnas Indonesia sukses berhasil mendatangkan beberapa pemain berlabel Grade A. Kini Ole Romeni, striker tajam, akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpahnya di London, Inggris. Proses panjang yang dinanti-nantikan akhirnya terrealisasi. Dan tuntas sudah striker Oxford United ini sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia secara resmi. Dengan lini serang yang dianggap sangat tajam, jelas Garuda Indonesia tidak bisa dianggap remeh begitu saja karena kita akan mengejutkan kokohnya dinding kualifikasi Piala Dunia. Tapi tunggu dulu. Menurut kabar yang beredar, Ole bukanlah sesuatu hal yang terakhir untuk dinaturalisasi. Karena menurut Kemenpora Dito Arotejo yang akan bicara soal pemain keturunan selanjutnya usai proses naturalisasi Ole. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah strategi jangka pendek semata. Naturalisasi adalah bagian dari rencana besar seiring dengan penguatan starting serta pembinaan pemain muda berbakat. Dengan kata lain, maraknya pemain keturunan tidak akan berhenti di sini. Dari Jairo Riedewald hingga wonderkid muda Miliano Jonathan, Pascal Struijk, bahkan ada beberapa pemain-pemain lain yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Lantas menarik untuk disimak dan inilah berita selengkapnya. Ya, dalam 2 tahun terakhir ini, proses naturalisasi Indonesia mendapatkan lonjakan yang luar biasa. Dulu hanya sedikit nama yang berani untuk membela Timnas Indonesia. Mark Locke pada tahun 2020, Sandy Walsh dan Jordi Amat pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 seakan pintu untuk menjadi pemain Timnas Indonesia mulai terbuka lebar. Mulai dari Sane, Hubner, Struijk, Ivar dan tentu saja Jay Etzes yang telah resmi bergabung membela Timnas Indonesia. Memasuki tahun 2024, deretan pemain keturunan berkualitas terus berdatangan, seperti Aon, Haye, Wahaji, Verdonk, Reijnders, Hilgers, hingga Kevin Dix, dan yang terbaru kali ini adalah Ole Romeni yang resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan diketahui mulai dari lini belakang hingga lini serang Timnas Indonesia dihuni dengan DNA sepak bola Eropa. Gelombang banyaknya para pemain naturalisasi ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Karena di sisi lain PSSI mempunyai strategi yang besar untuk Timnas Indonesia, di mana targetnya bukanlah hanya bermain di Asia, tetapi menjadi tim langganan Piala Dunia. Proses mencari pemain naturalisasi terus berjalan menjadi pemain yang berdarah Indonesia yang siap berkomitmen untuk Garuda. Dan kesuksesan memulangkan anak yang hilang itu dengan kesuksesannya membawa Timnas Indonesia terbang tinggi menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana mereka menilai Timnas Indonesia terus berkembang dan terus bersaing dengan tim-tim top Asia bahkan kini memiliki peluang menuju Piala Dunia. Selain Ole Romeni yang kemarin sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia bersama Dion, hingga tim Gefans PSSI diketahui sudah mendapatkan nama-nama pemain berkelas yang akan menyusul Bang Ole. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Ya, Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang diinginkan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Sebuah hal yang telah diungkapkan oleh Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia yang secara langsung mengatakan jika ia sangat ingin memasukkan nama Jairo ke dalam tim. Dan Patrick sudah pernah berkomunikasi dengan Jairo. Sebelumnya Jairo sudah menunjukkan minatnya bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun proses naturalisasi Jairo saat ini masih mengalami kendala. Pak Dito Aryo Tejo mengungkapkan jika Jairo belum bisa mengikuti sumpah bersama Ole.
karena PSSI masih menyelesaikan beberapa dokumen yang menjadi syarat utama dalam proses ini. Dan PSSI akan terus ngebut untuk cepat-cepat memproses Jairo bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dengan cepat. Jika resmi bergabung, kehadiran Jairo akan menambah pondasi lini tengah Indonesia semakin kuat. Ya, Pascal Struijk. Ini nama kedua yang sedang dibidik oleh Timnas Indonesia untuk menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Patrick Kluivert dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan pemain tersebut. Beredar kabar jika tim dari PSSI sedang berada di Inggris di mana Pascal Struijk berkarir. Namun hingga saat ini Pascal Struijk belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun PSSI terus berupaya untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Pascal Struijk jadi warga negara Indonesia. Pemain bek tengah yang bernilai 278 miliar itu bisa menjadi tandem bagi Jay Itzes bagi pertahanan Indonesia. Pengalaman bermain di Liga Inggris memberikan keunggulan dalam hal pengamanan dengan visi kemampuan permainan dalam hal bertahan. Ya, Miliano Jonathan. Pemain yang satu ini telah menuai banyak sorotan karena ia telah mengaku telah dihubungi oleh PSSI mengenai proses tersebut. Wonderkid itu masih memastikan untuk fokus dulu terhadap cedera yang telah selesai ia alami, sehingga masih mempertimbangkan terkait membela Timnas Indonesia pada akhir musim ini. Sebagaimana yang telah diketahui, jika Miliano ini bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, maka lini serang Timnas Indonesia akan semakin ganas. Memiliki posisi di sayap kanan, ia bisa standar dengan Ole di lini serang dengan kemampuan mencetak gol dengan kreativitas yang tinggi. Dia bisa menambah daya kreativitas serangan sehingga menciptakan banyak peluang untuk bisa dijadikan. Ya, Adrian Wibowo. Pemain yang satu ini memang sudah tidak asing lagi dengan namanya yang asli dengan budaya Indonesia. Ia baru saja mencetak gol di klubnya. Pemain berusia 19 tahun itu setelah menyatakan kesediaan jika Timnas Indonesia memanggilnya. Namun hingga kini belum ada kriteria dari PSSI untuk memanggilnya. Padahal ia memiliki kecepatan penyerang dengan sprint speed yang tinggi sehingga layak dibutuhkan di Timnas. Serta ia mempunyai naluri insting gol yang tinggi dan meningkatkan kedalaman skuad dengan pengalaman bermain di liga tertinggi MLS memberikan dimensi baru dalam strategi permainan Timnas Indonesia. Ya, Ole Romeni kini sudah bergabung dan telah resmi membela Timnas Indonesia karena kemarin telah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Namun jika semakin banyaknya para pemain keturunan yang siap bergabung Timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat sehingga bisa naik level yang lebih tinggi. Kini tinggal menunggu nama-nama besar lagi yang kemudian akan berpotensi memperkuat Timnas Indonesia.